Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan DM dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya bertanya seperti ini ya, teman-teman. Saya kan habis kontrak bulan April, tapi work permit saya mati bulan September. Kalau saya minta cuti, terus balik lagi, kira-kira majikan izinkan nggak ya Mbak? Terus biaya tiket sendiri apa gimana? Jadi di sini ya, buat teman-teman yang baru pertama kali kerja ke Singapura ya, kalian sudah finish kontrak 2 tahun ya. Misalkan, saya kasih contoh, ini mbaknya kontraknya habis bulan 4 bulan April dan WP ataupun work permitnya masih hidup sampai September. Tapi di sini ya, persyaratan agar kalian bisa pulang cuti ke Indonesia adalah setelah habis kontrak. Meskipun WP kalian sampai Oktober lah, September lah, itu nggak jadi masalah ya. Jadi di sini kalian harus ngomong sama majikan bahwasanya habis kontrak saya minta pulang cuti dulu ke Indonesia. Dan biasanya teman-teman ya, kalau kerja di Singapura ini sudah finish 2 tahun, itu kita dapat cuti 2 minggu. Tapi kadang ada juga majikan yang ngasih kita cuti itu kadang 1 bulan, kadang 3 minggu ya, tergantung dari majikannya ya. Oke, so di sini ada juga yang dikasih cuti itu setiap tahun ya, seperti halnya saya. Tapi di sini saya nggak bisa ambil yang setiap tahun teman-teman ya. Karena apa? Ya itu tadi, karena saya sudah merasa sedih banget ninggalin anak, ninggalin keluarga. Saya itu merasa ya Allah nyesek banget. Memang saat bertemu itu senengnya minta ampun. Tapi setelah kita mau berangkat lagi ke bandara ya, kita mau meninggalkan keluarga, itu benar-benar sedih banget. Dan saya nggak mau yang namanya ambil cuti teman-teman. Saya males, apalagi sekarang ya peraturan untuk cuti itu benar-benar ribet. Kadang ditanyakan tentang kita ya saat kita masuk ke bandara, entah itu bandara Surabaya, Jakarta atau mana-mana ya, itu yang dipertanyakan sudah pasti nanti mungkin ada KTKLN lah ya, ada surat kontrak kerja lah, ada lagi mungkin yang akan dipertanyakan adalah surat kedatangan. Kalian di sini harus download yang namanya aplikasi ICA teman-teman ya. Nanti ya buat kalian yang mungkin masih bingung bisa tanya sama majikan kalian biar nantinya kalian waktu mau berangkat lagi ke Singapura itu dipermudahkan, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan yang dipertanyakan di bandara. Oke, so di sini buat kalian semua, misalkan kalian mau pulang cuti ya Mbak ya, kalian bisa datang langsung ke KBRI atau ke Embassy Indonesia. Di sana kalian bisa minta persyaratan secara lengkapnya. Biar apa? Biar kalian dipermudah saat berangkat lagi ke Singapura. Karena saat ini itu benar-benar rumit banget. Apalagi sudah ganti presiden ya teman-teman. Sudah pasti peraturan juga berubah semuanya ya. Nggak mudah. Makanya di sini saya nggak mau yang namanya ambil cuti. Saya itu benar-benar takut. Dan saya sudah tahun 2022 teman-teman, saya itu kan ambil cuti. Waktu itu saya itu benar-benar menganggap sepele yang namanya aplikasi ICA itu. Saya sudah nggak mendownload, saya juga nggak bikin, memang saya sengaja nggak bikin. Dan ternyata itu ditanyakan oleh petugas yang ada di imigrasi. Ya, karena saya lewatnya bandara Surabaya. Di situ saya ditanyakan mana surat kedatangan kamu. Dan saya cuman ngomong ya bahwasanya saya belum bikin Pak, kamu nggak bisa terbang. Oke, so langsung spontan teman-teman saya ngomong sama petugas yang ada di bandara tersebut bahwasanya saya minta wifi. Tapi di situ teman-teman ngomongnya maaf Mbak, di sini nggak ada wifi. Oke, so saya langsung keluar, saya langsung nyari suami saya dan di situ saya ngomong sama suami bahwasanya harus download aplikasi ini. Oke, terus sang suami bilang harus di screenshot juga kayak gitu. Terus setelah itu saya datang lagi ke imigrasi, check in lagi. Terus alhamdulillah teman-teman sama petugasnya dia bilang oke, sekarang kamu boleh naik ke atas, jadinya lolos. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalau mau pulang cuti ke Indonesia ya, kalian harus yang namanya benar-benar
dokumen kalian harus lengkap, persyaratan harus dilengkapi. Biar apa? Biar kalian yang pulang cuti ke Indonesia bisa balik lagi ke Singapura dengan selamat, dengan lancar. Karena setiap petugas yang ada di imigrasi itu teman-teman, pertanyaannya nggak ada yang sama. Kadang ada yang ini dipertanyakan, kadang ada yang juga nggak dipertanyakan sama kita, tergantung nasib kita juga ya. Jadi di sini kalian harus pergi ke Embassy Indonesia, tanya sama petugas yang ada di embassy, mungkin diperlukan apa saja sih persyaratan untuk pulang cuti ke Indonesia. Mungkin perlu surat untuk cuti juga atau tidak. Saya juga nggak tahu ya teman-teman, karena apa? Di sini peraturannya semua sudah berubah. Ya, kalau waktu dulu saya pulang cuti ke Indonesia itu benar-benar simple banget. Yang penting bawa tiket, yang penting bawa paspor, WP sudah. Tapi untuk saat ini itu benar-benar ribet ya. Harus bawa ICA, itu di print ya. Harus bawa surat kontrak kerja, harus bawa yang namanya KTKLN. Benar-benar ribet. Dan untuk mendapatkan semua ini, kalian harus datang ke Embassy Indonesia dengan majikan ya. Harus bawa juga surat kontrak kerja. Coba bayangin berapa persyaratan yang harus kita bawa ya. Makanya di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian kalau mau pulang cuti ke Indonesia ya harus pergi dulu ke embassy ya. Dan di sini untuk teman-teman yang mau pulang cuti ke Indonesia, jangan sampai bawa barang banyak-banyak. Karena apa? Sudah keluar untuk saat ini peraturannya nggak boleh bawa barang terlalu banyak. Oke, misalkan nih teman-teman ya, bagasi kalian isinya cuman 15 ya, kalian bawa 15 saja. Kalau lebih dari itu, daripada nanti di bandara Singapura kalian dikenakan biaya per kilonya mungkin $20 atau mungkin $15, kan sayang. Lebih baik kalian kirimkan dulu barang kalian lewat jasa mungkin pos TKI, atau kalian mau pilih yang mana terserah ya. Kalau saya sudah langganan dengan pos TKI ya teman-teman, alhamdulillah sih amanah. Tapi untuk saat ini memang persyaratannya juga agak ribet ya. Harus mendownload aplikasi Peduli WNI ya. Kalian yang mungkin di Singapura sudah barangnya banyak dan mungkin kepingin yang namanya kirim barang dulu sebelum pulang ke Indonesia, kalian bisa lewat jasa pos TKI. Oke, so di sini buat teman-teman yang mungkin mau ambil cuti ya, di sini persyaratannya kalian nggak boleh bawa HP lebih dari 2 ya. Dan di sini teman-teman, kalau kalian bawa HP itu tolong HP kalian harus dibuka dulu di Singapura, maksudnya harus dipakai dulu, digunakan ya. Jangan sampai kalian bawa HP yang baru dibeli dari counter dan belum kalian isi SIM card, itu nanti juga kena pajak teman-teman ya. Waktu kalian daftar IMEI di bandara itu nanti akan di scan. Kalau nggak bisa di scan, sudah pasti itu nanti akan dikenakan pajak ya. Saat ini benar-benar ribet, nggak seperti waktu dulu ya. Jadi misalkan kalian bawa HP 2 kayak gitu, harus semuanya diisi SIM card ya. Misalkan yang satu nggak ada SIM cardnya nggak apa-apa, yang penting sudah dipakai. Jangan sampai yang satu masih di dalam box, masih baru, belum dipakai. Mungkin kalian berpikiran bahwasanya kepengen nantinya dibuka di Indonesia, tapi kalian nggak tahu kan peraturannya untuk kita mendaftar IMEI di bandara itu HP-nya harus dipakai dulu saat kita berada di Singapura ya. Jadi seperti itu peraturannya. Dan di sini misalkan kalian bawa cas kayak gitu ya, jangan sampai dimasukkan ke dalam koper ya teman-teman, harus dibawa ke dalam handbag aja ataupun di tas ransel yang kita bawa kayak gitu, itu lebih baik. Karena apa? Kalau misalkan kalian taruh di dalam koper itu nanti sesampainya kalian di bandara bakalan digeledah, karena di situ bakalan bunyi dan pihak yang ada di imigrasi bakalan ngorak-ngarik ataupun ngacak-ngacak barang kalian ya. Misalkan kalian bawa jam tangan ya, kalian bawa apa saja kayak gitu, saat check in itu dilepas ya Mbak ya, karena nggak boleh, itu bakalan bunyi tutut kayak gitu ya. Jadi di sini memang nggak mudah. Dan yang paling saya benci itu saat antri teman-teman, antrinya itu panjang banget dan itu membuat saya males kalau pulang cuti ke Indonesia dan balik lagi ke Singapura ya, kayak itu bolak-balik menghabiskan waktu di perjalanan saja, capek ya.
lebih baik kalau pulang ya langsung pensiun. Amin, diaminkan saja ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali mau pulang cuti ke Indonesia, kepengen yang namanya ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia, pasti kalian bakalan semangat banget. Di saat mendekati entah itu kurang 2 bulan, entah 1 bulan, itu pasti nafsu kalian saat makan itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Pikiran kalian tuh ibaratnya sudah kepengen banget ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Ibaratnya kalau bahasa saya itu namanya sudah ngonjo-ngonjo, sudah benar-benar kepengen banget, ya Allah cepet banget dipercepat waktunya, mudah-mudahan ketemu dengan anak, dengan suami, ketemu dengan orang tua, itu senangnya minta ampun ya. Itu buat yang pertama kali cuti ke Indonesia. Kalau saya mah sudah bolak-balik teman-teman, saya sudah benar-benar nggak mau yang namanya menyiksa batin saya sendiri, nggak mau menyiksa hati saya sendiri. Saya sudah, bukannya di sini saya perhitungan soal uang, bukan, tapi saya sedihnya itu loh, benar-benar setelah sampai di Singapura tuh masih sedihnya, masih terus. Kalau belum 2 minggu saya itu belum bisa move on ya. Jadi dari sini buat kalian semua ya yang mau kepengin ambil cuti pulang ke Indonesia, saya di sini mengharapkan kalian datanglah langsung ke embassy untuk minta persyaratannya terlebih dahulu ya, agar nantinya kalian yang mau balik lagi ke Singapura itu saat di bandara itu semuanya akan berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apapun ya, seperti itu. Oke, so di sini misalkan buat teman-teman yang kepengen tanya apapun ya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih ada di Indonesia atau kalian masih berada di Singapura dalam tahap proses potongan gaji ya, semangat, pokoknya tetap semangat. Buat teman-teman semuanya, saya doakan semoga lancar, semoga kalian semuanya bisa sukses. Amin. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua merasa betah nyaman di rumah majikan. Semoga kita semua bisa sukses ya, bisa segera kumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia. Pokoknya dengan membawa sebuah kesuksesan. Amin. Ingat ya teman-teman, bahwasanya kita di Indonesia itu kalau kerja susahnya minta ampun ya. Terus gajinya juga benar-benar sedikit ya teman-teman, kadang aja untuk sehari, terus untuk besoknya lagi sudah bingung ya enggak. Jadi di sini buat teman-teman, misalkan kalian yang sudah terlanjur masuk di PT ya, sudah terlanjur proses, pokoknya tetap semangat, kalian harus fokus bahwasanya untuk merintis kesuksesan itu memang nggak ada yang mudah ya, semuanya berproses, semuanya butuh waktu, butuh perjuangan ya, pokoknya harus tetap semangat. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.